Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jayanti Syafitri, NIM 1900-2017 dari jurusan Administrasi Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Padang. Nah, di sini masih terkait mengenai manajemen humas atau public relation. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai public internal dalam public relation. Nah, pada setiap lembaga atau public relation memiliki dua buah public, yaitu public internal dan public eksternal. Nah, walaupun sering dikatakan sasaran akhir dari suatu lembaga itu adalah public eksternal, nah, baik itu dalam produk maupun jasa kepada public eksternal. Nah, tetapi mustahil jika produk itu akan memiliki kualitas yang baik dan bagus tanpa adanya public internal. Nah, di minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang public eksternal. Nah, dalam public relation, betapa hebatnya mereka, siapa sih mereka, betapa besarnya sih masukan-masukan dari mereka menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh lembaga. Bahkan mereka lah yang pada prinsipnya akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, di minggu sekarang coba kita lihat siapa saja sih yang menjadi public internal dalam public relation dan seberapa pentingnya sih public internal itu, seberapa keras harusnya public praktisi PR atau public relation suatu lembaga atau perusahaan menjalin kerjasama dengan public internal ini. Nah, coba kita ulas apa sih yang akan terjadi. Coba kita ulas kembali. Apa yang akan terjadi jika hubungan lembaga mengambil kebijakan ternyata punya batas yang sangat luas, bisa jauh dan ada kendala dalam komunikasinya, sehingga ada harapan atau keinginan dan apa yang ada dalam pikiran, juga hasrat yang ada di dalam diri pada public internal itu tidak bisa kita peroleh. Nah, sehingga kita tidak tahu harus berbuat apa dan harus bagaimana lagi menjalankannya. Nah, sebelum lebih jauh, kita lihat dulu siapa saja mereka yang disebut public internal atau di dalam lembaga. Seharusnya mendapatkan perhatian pada suatu kesepakatan yang sama, informasi yang sama, sehingga membangun lembaga tidak bisa satu atau dua orang saja, harus lebih dari itu. Nah, atau harus bisa mengambil suatu kebijakan, tetapi mereka adalah suatu kesatuan untuk sebagian manusia mengembangkan dan membangun perusahaan lembaga yang sama besarnya dalam cara pengembangannya, sehingga keluarlah produktivitas terbaik menghasilkan produksi berupa produk atau jasa ataupun manusia yang kualitasnya bisa diakui bahwasannya kualitasnya itu memang benar-benar baik. Nah, hubungan internal ini atau public internal dalam kaitannya dalam menjaga hubungan dengan suatu perusahaan atau lembaga kita sebut sebagai internal public. Itu sebenarnya adalah kegiatan dari public relation. Kinerjanya atau kerjanya praktisi PR atau public relation itu untuk apa? Nah, siapa saja yang membina hubungan dengan para public internal? Nah, yang pertama itu hubungan karyawan. Nah, hubungan karyawan itu harus saling berhubungan baik antara manajer maupun karyawan ataupun karyawan dengan karyawan, karena dengan menjalin hubungan baik, dengan begitu akan menghasilkan produk atau jasa dari suatu lembaga atau perusahaan itu menjadi baik. Nah, yang kedua itu hubungan dengan para pemegang saham. Nah, mustahil kalau memiliki atau ingin menjalin sebuah kerjasama dengan para pemegang saham, kita tidak menjalin hubungan baik. Nah, jika kita menjalin sebuah hubungan baik, maka pemegang saham akan gampang untuk mengeluarkan diri atau saham-saham yang mereka miliki. Salah satu kekuatan perusahaannya adalah di tangan mereka. Maka akan berbeda cara penanganan atau komunikasi yang dibangun dengan para pemegang saham. Nah, begitu juga dengan semua orang yang terlibat dalam organisasi itu, yaitu internal publik dari perusahaan atau lembaga itu
Dan kita menyebutnya kalau untuk para pemegang saham adalah stakeholders atau dengan karyawan semuanya dari level paling atas sampai level yang paling bawah. Kita anggap misalnya level yang paling bawah itu cleaning service. Nah, tidak memiliki dampak semuanya. Semua punya potensi yang besar, sama-sama memberikan pengaruh setiap bagian. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa satu bagian lebih penting daripada bagian yang lain. Atau jangan pernah punya asumsi bahwa bidang lain tidak lebih baik daripada bidang kita. Kita juga tidak bisa berasumsi bahwasannya kita lebih baik dari orang lain. Nah, mustahil. Yang namanya satu badan, ketika ada kegiatan yang lain, kita tidak menganggap itu tidak penting. Nah, contohnya saya ambil dari anggota tubuh saya sendiri. Nah, jika salah satu jari saya mengalami luka atau mengalami sakit, pasti satu jari ini akan mengadu ke jari yang lain, seperti merasakan sakit. Nah, pada jari ini merasakan sakit, maka akan merasakan sakit juga ke badan kita, akan merasakan yang namanya denyut. Nah, jadi itu satu sistem yang harus dibangun, dan ini juga yang kita harus memiliki kerja keras yang dituntun pada mereka yang kita sebut sebagai praktisi PR atau public relationnya lembaga, karena tujuan dari pembina hubungan baik dengan internal publik ini agar citra reputasi organisasi perusahaan tetap positif di mata publik, khususnya di internal, sehingga mereka akan antusias. Rasa solidaritasnya namanya, atau yang jelas rasa memiliki terhadap perusahaan, sehingga mereka mau mengeluarkan produktivitas kinerjanya yang baik. Mereka itu demi suatu perusahaan yang sedang mereka jalankan. Nah, kemudian bagaimana memelihara hubungan atau budaya organisasi ini menjadi titik sentral dalam kinerja public relation yang digawahi oleh para praktisinya, sehingga apa yang dapat membentuk yang disebut sense of belonging, sense of responsibility. Jadi budaya organisasi yang positif itu dibangun, dikembangkan, dipertahankan, diperbaiki, terus tetap dalam satu konsep yang sama, pemikiran yang sama. Maka perlu ada kesetaraan proses komunikasi, sehingga setiap manusia yang ada dalam perilakunya juga sama tahu aturan dan asas yang berlaku yang harus disepakati secara bersama. Nah, hubungan dengan karyawan kita coba lihat dari satu persatu. Kalau tadi internal public itu adalah ada beberapa. Nah, akan kita bahas untuk materi kali ini. Yang pertama yaitu dengan karyawan, dan yang kedua itu dengan pemegang saham. Mereka yang memiliki saham memiliki kepentingan, yang memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan. Karena apa? Karena modal yang ditanamkan di perusahaan atau lembaga kita tidak bisa diperhitungkan sebelah mata. Nah, bentuk-bentuk apa? Kalau untuk hubungan dengan karyawan, yang jelas komunikasi harus dua arah. Mustahil kalau komunikasi itu satu arah, hanya memberikan garis perintah, itu tidak akan memberikan dampak positif bagi produktivitas, bagi proses kinerja. Bagi proses kinerja yang berjalan, sebuah lembaga akan banyak yang tersumbat ketika komunikasi dilakukan satu arah. Artinya itu ketika ada perintah, maka kondisi di mana ada kondisi para karyawan yang memberikan pendapat, pandangan mereka, keberatan, bahwa keluhan mereka, kritik, saran mereka ini nanti yang akan ditampung oleh para praktisi PR atau public relation. Mereka akan berada di tengah-tengah atau di antara pengambil kebijakan dengan karyawan secara keseluruhan. Nah, karena bagaimanapun karyawan bukanlah seorang robot, hanya melakukan yang ditetapkan berdasarkan garis perintah. Maka sekarang bagaimana perusahaan itu kalau dari sisi PR atau public relation? Sebenarnya yang paling menakjubkan adalah
itu kenapa semua keluhan dan masukan yang dirasakan oleh teman-teman karyawan yang ada di bawah itu justru menjadi catatan ataupun masukan untuk mengembangkan diri. Nah, mengembangkan kualitas, memperbaiki kinerja. Justru itu merupakan dari fakta epic yang sebenarnya sulit untuk kita cari. Tetapi melalui sistem komunikasi dua arah yang dilakukan oleh para praktisi PR atau public relation ini justru menjadi sangat mudah. Semua ditampung dengan baik, semua menjadi data dan fakta, kemudian disatukan bersama menjadikan suatu titik untuk menjalin bahan pertimbangan bagi kebijakan. Bagaimana sebuah peraturan dikeluarkan sehingga bisa benar-benar menjadi atau menginvestasikan masukan dari semua manusia yang ada di lembaga tersebut. Nah, yang kedua itu hubungan itu bisa dipelihara melalui bentuk-bentuk kinerja dan semangat kerja karyawan. Jadi yang perlu dipelihara itu adalah kinerja dan semangat kerjanya. Jadi strateginya itu melalui komunikasi. Ada dampak, ada kondisi, kadang-kadang kita harus duduk bersama dengan karyawan gitu, kumpul bersama karyawan, ada dampak, ada kondisi ada kondisi kadang-kadang formalitas itu dikecilkan sehingga dibangun yaitu konteks informal. Ketika ada jam-jam tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu, kita bisa sama-sama dengan mereka sembari untuk melihat pekerja. Ada faktor sentuhan manusia, ada kedekatan emosional yang membuat pada akhirnya seakan-akan komunikasi itu adalah keluarga kedua, dan tidak semua perusahaan yang mampu melakukan itu, tidak semua lembaga atau pimpinan yang melakukan atau mengkondisikan diri bahwa perusahaan atau lembaga adalah keluarga kedua bagi setiap orang yang ada di suatu lembaga atau perusahaan tersebut. Nah, tanpa beban kita melakukan semua hal yang terbaik dari diri kita, dan kita keluarkan kinerja terbaik semua demi keluarga. Dan kalau ada unek-unek atau persoalan, tanpa rasa canggung, tanpa rasa takut, kita akan sampaikan pasti dengan cara yang baik, karena di keluarga jarang sekali orang melakukan dengan tata krama yang baik, tidak pada tempatnya. Nah, bangunan komunikasi ini sehingga seakan-akan menjadi keluarga kedua, maka kinerja semangat kerja karyawan dan kinerja seluruh pegawai kita akan terkendalikan dengan baik dan berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir itu hubungan itu bentuknya dengan menjaga. Maksudnya itu dengan menjaga karyawan tidak memberikan informasi yang salah kepada publik eksternal sudah ada di dalam. Dulu di dalam internal dulu untuk dibenahi. Nah, jadi itu bentuk atau analisis kita terkait dengan bagaimana membangun hubungan dengan karyawan. Jadi tidak ada persoalan siapa mereka, level apa mereka, apa pangkat mereka. Nah, pegawai ataupun manusia yang ada di luar kapasitas yang mengambil kebijakan, mereka mempunyai potensi yang sangat besar. Nah, membuat Anda beruntung atau merugi. Nah, jadi duduk bersama menjadikan ini menjadi satu keluarga merupakan kondisi yang akan menjawab semua persoalan tadi yang telah kita bahas. Nah, komunikasi pasti akan jadi dua arah. Semua kinerja dan semangat kerja pasti akan muncul dengan sangat baik. Karena jarang sekali manusia ketika ada suatu keadaan dia tidak akan memaksimalkan kemampuan demi keluarganya. Selalu ada dalam kondisi-kondisi tidak jadi formal tetapi informal. Di bangunan membangun sebuah kedekatan emosional. Nah, bagaimana setiap orang merasakan pada saat-saat mereka bisa bersama keluarganya semua menyampaikan keluhan mereka. Nah, sekarang sudah ada praktisi PR atau public relation ini akan menjadi tanggung jawab mereka sebagai mediator, bukan berarti para pengambil kebijakan tidak berfungsi atau tidak melakukan apa-apa. Nah, mereka pemegang atau pengambil kebijakan justru adalah public relation-nya itu lembaga juga.
Nah, jantung lembaga justru mengambil kebijakan yang medianya ini antara karyawan dengan para pengambil kebijakan. Ada mereka yang disebut sebagai praktisi PR atau public relation untuk membantunya. Jadi, bagaimana kebenarannya? Banteng atau untuk sebuah perusahaan. Nah, benteng yang terlalu tebal dindingnya menghalang antara pemegang kebijakan pimpinan atau leader tadi dengan para karyawan. Nah, sejarah dari public relation pada pertemuan 1 atau 2 dulu, kenapa terjadi revolusi industri? Nah, dinding di bagian kegiatan tinggi seakan-akan mengambil kebijakan itu adalah raja dan karyawan adalah perusuhnya. Nah, tetapi mereka adalah di level sekian dari sekarang, benteng itu yang akan kita tutupi. Karena apa? Rahasia itu ada di tangan mereka. Kinerja itu kehebatan dan kehebatannya sebuah produk ada di tangan mereka. Mereka bisa saja melakukan di luar kendali kita ketika merasa tidak nyaman, tidak puas dengan harapan dan keinginan dari apa yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Jadi, dinding ini bukan juga tidak ada dinding, tetapi tetap ada dinding. Tetap ada pembatas, jangan terlalu tebal. Nah, kedudukan praktisi PR atau public relation menjadi media antara kedua belah pihak ini, sehingga apa yang dirasakan karyawan ditampung, apa yang diinginkan oleh pengambil kebijakan ditampung. Semua fakta dan data ini ditarik dalam suatu kesimpulan dan dibawa dalam rapat pimpinan sebagai masukan-masukan yang berarti luar biasa. Nah, untuk memajukan perusahaan atau lembaga, itulah yang disebut sebagai sebuah keluarga. Nah, sekarang kita akan kaji bagaimana kedua kaitannya dengan pemegang saham. Nah, karena pemegang saham itu juga internal publik, mereka menempati konteks yang tidak kalah pentingnya dengan karyawan. Malah di sisi yang lain, maka tingkat kepentingan berbeda pemegang saham. Analisis jaminan, petugas pengawas itu namanya penasehat keuangan. Nah, hal itulah yang kita sebut sebagai pemegang saham. Mereka yang memberikan saham sehingga kita punya nyawa cadangan untuk mengelola bisnis di perusahaan atau di lembaga kita. Nah, bagaimana sebenarnya hubungan itu bisa dibangun dengan pemegang saham? Dan kenapa kita harus bangun kerjasama dengan mereka? Nah, bentuk hubungan yang dibangun dengan para pemegang saham yang itu maksudnya itu jenisnya bisa banyak seperti tadi yang dijelaskan. Bisa analisis jaminan, petugas pengawasan, penanggung nasihat keuangan, dan masih banyak lainnya. Bentuk dari hubungan itu dengan begitu mereka bisa berupa laporan, misalnya laporan tahunan atau laporan pada semesternya yang sifatnya merupakan media utama dari komunikasi antara pemegang saham dengan lembaga. Nah, laporan tahunan itu adalah kesempatan untuk melaporkan karena memang pemegang saham kadang-kadang tidak akan bersama kita setiap hari. Karena pemegang saham itu tidak bisa bersama kita setiap harinya. Jadi setiap saat, karena mereka bukan karyawan, mereka justru memberikan nyawa cadangan, ataupun disebut juga nyawa satu-satunya, kadang-kadang berasal dari pemegang saham. Nah, laporan tahunan ini menjadikan kesempatan kita para praktisi PR atau public relation pada perusahaan atau lembaga untuk melaporkan apa saja yang telah dilakukan dan sedang dijalankan, dan akan kita lakukan itu apa aja, yang akan dilakukan oleh perusahaan itu apa. Jadi tidak hanya hari ini, melalui dari laporan terkait dengan apa yang telah dilakukan dan apa saja yang sedang dibuat, dan serta apa saja yang akan kita lakukan dalam masa kedepannya. Kita menyusun rencana untuk kedepannya lagi bagaimana. Nah, laporan itu dibuat dengan eksekutif, kemudian dengan baik, dengan pertanggungjawaban dari moral. Nah, kejujuran dan didistribusi sebelum rapat, maka itu akan ketahuan. Ingat, kenapa kejujuran? Karena sekali saja pemegang saham mendapatkan fakta dan data bahwa kita tidak jujur, apakah masalah ada kaitannya dengan keuangan, dengan modal yang mereka tanam di suatu perusahaan? Nah, dengan begitu perusahaan kita akan selesai, maka mereka akan mencari peluang-peluang lain untuk
pergi keluar. Kita untuk menanamkan modal mereka diminta banyak perusahaan. Kita yang butuh mereka, bukan mereka yang butuh kita. Maka pada saat itu intensitasnya adalah kita yang menjaganya, maka kejujuran kita lah yang paling utama. Nah, membangun salah satu manifestasi harus dipertahankan. Kenapa? Tujuan nanti bisa kalian lihat apa sebenarnya tujuan dari menjaga hubungan baik dengan para pemegang saham. Nah, yang pertama yaitu untuk membangkitkan perhatian pemilik atau pemegang saham perusahaan kita dengan memberikan laporan tadi, seperti laporan tahunan, laporan bulanan. Nah, apapun bentuknya itu akan memberikan respon baik, akan membangkitkan perhatian dari pemegang saham tersebut bahwa kita memiliki bukti perusahaan memberikan laporan itu dari salah satu bentuk dari tanggung jawab kita sebagai penerima penanam saham. Tidak harus mereka minta baru kita berikan. Karena dengan begitu respon baik akan membangkitkan perhatian dari pemegang saham. Ternyata kita tuh selalu memberikan bukti perusahaan memberikan laporan itu dari salah satu bentuk dari tanggung jawab kita sebagai tanggung jawab pemegang saham. Tidak harus meminta dulu. Mengalasin bahwa perusahaan akan bertanggung jawab dan mereka bisa melihat kinerja kita proses perjalanan. Karena ada prospek bisnis yang besar di sini, mereka bisa mempelajari dari laporan-laporan yang kita berikan. Nah, yang kedua yaitu menciptakan suatu pengertian yang sama, yang lebih baik antara pemilik saham dengan komunikasi finansial, karena ujungnya adalah bisnis, tujuannya adalah perhitungan keuangan. Jadi harus ada kejelasan, kejujuran, perhitungan dari bagaimana bagian per bagian dari semua yang sudah disepakati dari awal perjanjian. Dari laporan itu semuanya bisa dikendalikan, bisa dibaca dan bisa dibuktikan. Maka hati-hati dengan persoalan kejujuran. Nah, yang ketiga itu sendiri membujuk melalui suatu hubungan baik dengan memegang saham untuk terus bertahan, terus memakai perusahaan kita, terus mengajukan pembelian produk, terus menanam modalnya. Jangan pergi dari perusahaan tersebut. Jadi kondisi itu ketika mereka punya semangat, mereka sudah percaya, sudah yakin bahwa kita sudah jujur bahwa mereka memang diuntungkan, dan ada satu kondisi mereka merasakan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan dia juga. Nah, tujuan yang lain kita bicarakan adalah membujuk mereka supaya bertahan di perusahaan kita, agar modalnya itu akan tetap mau ditanamkan di perusahaan kita. Tidak ada kendala berarti yang terjadi. Nah, karena mereka mendadak akan menarik modalnya, kita akan kebingungan, akan membutuhkan waktu yang panjang untuk mencari penanam modal yang lain dalam waktu secepat itu. Jadi komunikasi yang dibangun oleh praktisi PR atau public relation, mau tidak mau tujuan akhir adalah membujuk agar pemegang saham itu bertahan dan mau menerima dan terus memakai dan menanam modalnya di perusahaan kita. Artinya di sini orang akan mau ketika memang perhatiannya sudah muncul, sudah bangkit, tingkat kepercayaannya itu sudah tinggi kepada sebuah perusahaan yang sudah mereka tanamkan suatu modal. Nah, maka dari itu yang perlu dijaga komunikasi nonverbalnya, harus dijaga komunikasi verbal melalui lisan dan laporan itu. Nah, karena laporan bisa dibuktikan, setidaknya tertulis. Indah pada kenyataannya tidak demikian. Lagi-lagi mengenai persoalan kejujuran, karena tanpa adanya kejujuran tidak akan terjalinnya suatu hubungan baik antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Nah, kemudian tujuan berikutnya itu adalah mempromosikan pemilihan saham sebagai satu investasi jangka panjang dan mengurangi kritik pemegang saham dan yang lainnya. Kemudian coba menjawab semua kritik dan masukan dan mendengarkan para pemegang saham ketika memberikan catatan-catatan tertentu atas sebuah laporan yang telah kita buat dan kita serahkan kepada seorang penanam saham. Nah, jadi jangan segala sesuatu yang telah kita eksekusi kita anggap itu
salah satu nilai yang dianggap baik. Stop, sampai di sana berakhir. Ketika catatan masuk, kritikan dan sarana apapun dari pemegang saham, namanya juga mereka yang mempunyai saham, yang mempunyai modal dan yang memberikan modal-modal itu. Jadi karena mereka yang mempunyai modal, ya harus didengarkan. Kalau tidak bisa, mustahil untuk dilakukan duduk bersama. Maka komunikasi yang dibangun harus komunikasi dua arah. Nah, dan instan kepada perlu bangun komunikasi informal setiap saat, setiap ada kesempatan. Lagi-lagi mengenai investasi, seperti ketika sebuah perusahaan membangun atau lembaga ataupun organisasi mampu membentuk perusahaan menjadi keluarga kedua. Nah, makanya kadang-kadang kita perlu berkiblat ke perusahaan-perusahaan besar yang ada di Eropa, di luar sana, merupakan sesuatu yang duluan maju dengan public relation, dengan praktek-praktek ke PR-nya atau public relation-nya, dan itu memang sepertinya batas antara pemegang kebijakan dengan para karyawan, dengan para pemilik saham. Nah, dengan para pemilik saham itu tidak kelihatan bentuk-bentuk merasakan sistem kerja seperti suatu keluarga untuk suatu keluarga yang utuh. Nah, bagaimana kedekatan emosional antara dengan pimpinan, dengan kadang-kadang dengan karyawan yang kita anggap diletakkan di nomor sekian. Nah, tetapi mereka yang di sana, it's okay, tidak masalah. Hubungan itu sangat ditentukan oleh kinerjanya, bukan siapa dan levelnya itu bagian apa. Nah, suatu saat kita sebagai calon manajer atau calon pemimpin atau pemegang saham ataupun yang lainnya, apabila namanya Anda bisa mengkoordinasikan ataupun saya bisa mengkoordinasikan diri, sebenarnya bukan merugikan memposisikan diri sebagai bagian yang tidak harus dibatasi oleh level, tetapi keadaan suatu keuntungan karena kita mendapatkan keuntungan data dan fakta yang real dari kejujuran dan dialami oleh yang dirasakan karyawan, termasuk para pemegang saham. Nah, karena mereka adalah internal publiknya kita, jadi kalau internal publik hipotesisnya adalah itu akan kuat, maka sebenarnya prospek untuk memperbaiki eksternal kita, hubungan baik dengan eksternal, tetapi di dalam sudah terjadi kecil, keluarganya justru menjadi kendala, menjadi persoalan yang harus dipikirkan dengan sangat matang. Nah, tingkatan keefektivitasan dari humas atau public relation dalam membangun hubungan baik dengan internal publik tadi sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu kebenaran pimpinan atau manajer dari perusahaan atau lembaga itu dalam berkomunikasi. Jadi komunikasi manajer, komunikasi mengambil kebijakan, dan komunikasi praktisi PR atau public relation yang tidak hanya ahli yang berpengalaman, namun juga sebenarnya mendukung sumber daya, sumber teknis yang modern. Dibangun dengan emosional yang cakap. Komunikasi yang dua arah tadi yang kita sebutkan tadi. Yang kedua itu dipengaruhi oleh kesadaran sekaligus pengakuan dari pihak-pihak ke manajemen akan nilai dan arti penting komunikasi dengan para pegawai. Nah, ini harus ada pengakuan dulu, keyakinan bahwa perusahaan akan sulit berkembang, bahkan akan sulit bertahan ketika produktivitas dari karyawan tidak baik. Namun, untuk mereka baik produktivitasnya untuk apa membangun hubungan komunikasi yang ideal, bagaimana setiap orang merasakan bahwa itu adalah perusahaan dia, sehingga mereka melakukan apa yang diperlukan untuk dirinya sendiri. Nah, yang ketiga sendiri itu dipengaruhi oleh pihak manajemen. Jadi benar-benar agar alurnya itu, sentralnya itu ada dalam mengambil kebijakan, mereka harus sangat terbuka untuk secara periodik menempatkan para karyawan, para pegawai itu bukan
orang-orang yang rendahan yang dipandang nomor sekian, tidak boleh. Tetapi ada satu kesatuan bagian mereka dianggap sama, tidak memandang level ataupun derajatnya, sehingga yang terjadi titik sentralnya adalah SOP. SOP-nya itu membangun kinerja sesuai aturan-aturan yang sudah dibuat bersama dan yang telah dibuat bersama dan telah disepakati bersama sebelumnya. Nah, dari 3 hal tersebut, dari 3 hal yang sebenarnya cukup mempengaruhi efektivitas dari proses hubungan baik dengan internal publik yang dilakukan oleh praktisi PR atau public relation suatu lembaga atau perusahaan. Apa saja sih media yang bisa dimanfaatkan sebagai praktisi PR atau public relation atau sering disebut humas perusahaan dalam rangka menjalin hubungan baik tadi? Yang pertama yaitu jurnal internal, yang dimana itu jurnal internal itu publikasi atau terbitan yang didistribusikan kepada anggota atau khalayak di internal pendukung dari satu organisasi atau lembaga atau perusahaan. Dan jurnal sebenarnya juga diartikel secara luas sebagai bahan cetakan dan sekarang elektronik. Ada yang diterbitkan secara teratur, bentuk-bentuknya bisa dalam bentuk majalah, koran, dan semua ini dalam bentuk elektroniknya. Dan semua bisa dimanfaatkan sehingga apa yang segenap informasi yang bisa disampaikan itu sudah ada di lembaga tersebut. Ada kesatuan komunikasi tertulis, komunikasi verbal, tertulis yang biasa dibaca dan dimanfaatkan. Seluruh karyawan sehingga mempunyai satu rule atau role yang sama, satu gulungan dan satu yang terikat. Papan yang kedua yaitu papan pengumuman. Jadi papan pengumuman jangan dibiarkan kosong. Kalau memang ada informasi apapun terkait not ataupun pengumuman apapun yang terbaru itu bisa dimanfaatkan. Aset video berupa CCTV, jaringan telepon internal, kontak saran. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari public internal relation, yaitu lembaga atau perusahaan. Sebenarnya apa kegunaan dari humas internal atau praktisi PR atau public relation dalam menjalin hubungan dengan publik internal ini? Yang pertama yaitu membuat kebijakan perusahaan yang menampung berbagai macam keluhan, artinya memang sangat mustahil apabila semakin besar perusahaan, semakin besar jumlah karyawannya. Mustahil untuk melakukan komunikasi 1 atau 2 orang secara berurutan atau terus-menerus, atau melakukan komunikasi langsung yang banyak itu akan kurang efektif. Maka melalui media yang ada di internalnya bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan kebijakan perusahaan dan penampung keluhan-keluhan dalam rapat juga bisa dilakukan juga bisa dilakukan sehingga apapun dan persepsi yang sama, sehingga dalam pelaksanaan dalam bekerja semua punya aturan-aturan pemikiran yang sama tanpa harus ada keraguan. Yang kedua yaitu untuk memelihara keterbukaan. Maksudnya di sini komunikasi dibangun untuk setiap orang bisa membuat diri, menyampaikan hasrat dan keinginan, memaparkan laporan dan pembukuan tahunan, dan juga akan perombakan personalia, bahwa kegunaan itu juga dilakukan untuk pengembangan atau penjelasan terkait dengan teknologi baru di dalam suatu perusahaan atau lembaga. Jadi, hubungan baik ketika terbentuk semuanya akan menjadi baik, semuanya akan menjadi lancar, dan persepsi akan sama. Setiap orang akan melakukan dengan hasrat terbaik dari apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki, dan apa yang mereka pikirkan, sehingga mereka akan bekerja dengan hati-hati dan mereka bekerja dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, dan mereka bisa menghasilkan karya yang semaksimal mungkin. Dan mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesalahan dari saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.